Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Super MNH. Masih bersama saya Muhammad Noviansah. Masih dalam pembahasan mengenai arsitektur komputer. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai CPU atau Central Processing Unit. Oke, kita masuk ke materi. Nah, di gambar di layar sini terlihat, pernah kita bahas ya sebelumnya, merupakan komponen-komponen yang ada di dalam CPU ya. Ada 4, yaitu adalah ALU, Arithmetic and Logic Unit, kemudian ada Control Unit, ada Register, dan ada CPU Interconnection atau sistem busnya. Nah, ini adalah 4 komponen yang membentuk suatu CPU yang memiliki fungsi masing-masing gitu ya. Dalam hal ini kalau kita bicara CPU berarti umumnya yang dikerjakan adalah berkaitan dengan pengolahan dari data ataupun instruksi. Oke, kita masuk ke ALU. Kita lihat ALU atau Arithmetic and Logic Unit. Dan sini ALU ini merupakan bagian komputer yang berfungsi membentuk operasi aritmatika maupun logik ya terhadap dari data yang disimpan di dalam memori. Nah, kemudian semua elemen lain sistem komputer yang termasuk dalamnya ada control unit, register, memori, I/O. Nah, itu berfungsi terutama untuk membawa data ke ALU. Nah, membawa data ke ALU untuk kemudian selanjutnya data tersebut akan diproses. Dan kemudian hasil dari proses itu akan diambil kembali ya, untuk ditampilkan di dalam sebuah sebuah peripheral luar. Dalam hal ini bisa printer, bisa monitor, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya di dalam operasi mikro. Kita tahu di sini sebelum masuk ke operasi mikro kita lihat fungsi dari sebuah komputer itu adalah untuk mengeksekusi program gitu ya, atau instruksi ya dalam hal ini. Nah, setiap siklus yang lebih kecil akan terdiri dari sejumlah langkah yang masing-masing langkah tersebut terdiri dari register-register CPU. Nah, dapat disebut langkah-langkah tersebut adalah sebagai operasi mikro di sini. Jadi dengan kata lain, operasi mikro itu adalah operasi fungsional atau atomik ya di dalam suatu CPU gitu ya. Disebut atomik karena dia berjalan atau operasi yang berjalan di dalam CPU itu secara kecil, mungkin ya hitungannya dalam kecil dan banyak secara tidak terlihat, atau bisa dikatakan seperti itu, yang diistilahkan dengan atomik di sini atau mikro ya bisa juga. Nah, kita lihat di dalam siklus pengambilan. Dan di sini ada MAR, Memory Address Register, dihubungkan dengan alamat bus system. Nah, MAR ini menspesifikasikan alamat di dalam memori untuk operasi read ataupun write. Kemudian ada MBR atau Memory Buffer Register. Nah, ini dihubungkan dengan saluran data bus system. Nah, MBR ini berisi nilai yang akan disimpan di memori atau nilai akhir yang dibaca dari memori. Kemudian ada PC. Ada program counter sini ya, PC menampung alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Kemudian ada IR, Instruction Register. Nah, dia menampung instruksi terakhir yang diambil. Oke, berikutnya siklus pengambilan. Di dalam ALU di sini atau CPU terdapat atau akan dijadikan atau akan dilakukan dalam hal ini adalah siklus pengambilan. Nah, siklusnya seperti apa kita lihat. T1 MAR PC. Nah, sini dapat diartikan pada tahapan 1 T1 ini dilakukan pengambilan atau memindahkan isi dari yang ada di PC program counter
dipindahkan ke MAR, gitu ya. Dan tahap keduanya T2-nya MBR memori. Nah, di sini dengan kata lain berikutnya di sini memindahkan isi lokasi memori, ya, sini isi lokasi yang ada di memori yang telah dispesifikasikan oleh MAR tadi ya, ke MBR, memindahkan isinya tadi yang di dalam memori ke MBR yang sebelumnya sudah dispesifikasikan oleh MAR di sini berdasarkan alamatnya. Nah, kemudian dalam berikutnya sini PC menambahkan 1 sini ya, yang ada di PC ditambahkan dengan 1, tambahkan 1 ke isi PC. Nah, berikutnya di T3 tahap 3 sini memindahkan isi yang ada di MBR tadi ya, yang sudah ditambahkan 1 juga gitu ya, menambahkan isi MBR yang dari T2 sebelumnya ini dipindahkan ke instruction register. Nah, itu merupakan siklus pengambilan. Selain siklus pengambilan juga ada siklus tidak langsung. Kita lihat T1-nya MAR ke IR alamat. Nah, di sini dari instruction register berdasarkan alamatnya nanti dipindahkan ke memory address register di sini di T1. Dan berikutnya dari memori tadi, dipindahkan ke MBR. Kemudian tahap 3 T3. Nah, pada MBR di sini, pada MBR yang yang sebelumnya di T2 ini, berdasarkan alamatnya nanti akan dipindahkan kembali ke instruction register. Instruction register berdasarkan alamatnya. Nah, ini merupakan siklus tidak langsung, disebutnya dengan siklus tidak langsung. Kemudian ada siklus interrupt. Nah, siklus interrupt seperti apa? T1-nya MBR ke PC gitu ya. Nah, dalam hal ini memindahkan isi yang ada pada program counter sini PC ke MBR. Berarti kalau di sini data atau instruksinya ya. Nah, kemudian berikutnya, kemudian T2-nya MAR mengambil alamat ya, alamat simpannya ke dalam MAR, sedangkan PC mengambil alamat rutinnya yang dipindahkan ke PC, ke program counter. Kemudian di tahap T3-nya, isi yang ada di MBR itu akan dipindahkan ke memori. Oke. Kita langsung berikutnya ada siklus eksekusi. Nah, siklus eksekusi salah satunya adalah perintah menambahkan atau add gitu ya. Nah, di sini akan terdapat 3 tahapan gitu ya, 3 set instruksi dalam penambahan di sini. Kita lihat yang pertama add R1,X. Nah, di sini perintahnya di sini bisa diartikan menambahkan isi lokasi X ke register R1 gitu ya. Jadi isi yang ada di suatu lokasi ya, atau lokasi X ini akan dipindahkan ke R1. Nah, tahapannya seperti apa? Yang pertama, instruction atau diambil instruksinya yang ada di dalam instruction register sini berdasarkan alamatnya dipindahkan ke MAR. Dan tahap berikutnya, nah, memorinya atau instruksinya tadi itu akan, atau datanya yang bisa dipindahkan ke MBR, yang ada di dalam memori dipindahkan ke MBR. Dan di tahap berikutnya sini, nah, data yang akan memori tadi gitu ya, yang udah dipindahkan ke MBR, nanti hasilnya di R1 ini ditambahkan ke MBR, yang akan nanti hasilnya tersebut akan dimasukkan ke dalam R1. Dan berikutnya ISJX. Nah, di sini dapat diartikan isi lokasi X ditambahkan dengan 1 gitu ya. Ditambahkan dengan 1. Kemudian apabila hasilnya sama dengan 0, maka instruksi berikutnya dilompati gitu ya.
Oke, kita lihat tahapannya di T1. Nah, di sini instruction register, instruksi yang ada di dalam instruction register, alamatnya itu akan dipindahkan ke MAR. Kemudian tahap berikutnya, memorinya, data tersebut akan dipindahkan ke MBR, Memory Buffer Register. Di T3-nya, nah MBR ini tadi hasil yang diambil, memori di sini ya, diambil pindahkan ke MBR, kemudian ditambahkan dengan 1. Nah, nanti akan dilihat hasilnya gitu ya. Akan dilihat, nah nanti isi yang ada di MBR tadi itu akan dipindahkan kembali ke dalam memori. Nah, kemudian tadi ada isi lokasi tambahkan dengan 1 ya, apabila hasilnya sama dengan 0 gitu ya. Nah, apabila hasilnya sama dengan 0, nanti di MBR di sini ya, yang ada di dalam memori tersebut. Jika MBR itu hasilnya 0, maka instruksi akan dipindahkan ke atau melewati atau melompati dari instruksi berikutnya atau PC plus 1, data yang ada di PC plus 1. Nah, kemudian tahap ketiga BSA-X. Nah, sini alamat instruksi yang berada setelah instruksi BSA disimpan di lokasi X dan dieksekusi dilanjutkan pada lokasi X ditambah 1. Nah, alamat yang disimpan akan digunakan kemudian untuk keperluan return. Kita lihat tahapnya T1 MAR. Nah, sini data atau alamat ya, masih berdasarkan alamatnya di dalam instruction register. Sini akan dipindahkan alamatnya ke MAR. Karena MAR sini nanti yang berfungsi untuk menyimpan gitu ya, menyimpan alamat dari suatu instruksi ataupun data. Kemudian berikutnya dari program counter itu akan dipindahkan isinya ke MBR. Dan berikutnya di T2 instruction register berdasarkan alamatnya sini akan dipindahkan ke dalam PC. Nah, kemudian masih di T2 berikutnya, data yang ada di MBR tadi itu akan dipindahkan ke memori. Nah, kemudian tahap berikutnya, hasil atau isi yang ada di dalam PC akan ditambahkan 1 untuk dilanjutkan ke dalam PC tadi atau program counter. Oke, itu siklus eksekusi. Dalam hal ini dilakukan perintah penambahan atau add. Dan berikutnya ada siklus instruksi. Nah, sini setiap fase siklus instruksi dapat diuraikan menjadi operasi mikro elementer. Ada 4 buah kode siklus instruksi atau instruction cycle code ya, atau disingkat dengan ICC. Nanti kita lihat ada 4 gitu ya, dengan kodenya masing-masing. Nah, ICC ini menandai status CPU dalam hal bagian tempat siklus tersebut berada. Nah, kita lihat kode siklus instruksi atau ICC sini ada 00. 00 adalah kode untuk instruksi fetch. Kemudian 01 indirect. Kemudian ada 10 execute. Kemudian ada 11 itu untuk interrupt. Nah, ini 4 kode ICC. Instruction cycle code ya, atau kode siklus instruksi gitu ya, yang diberikan dengan kode-kode tertentu tadi atau disebut dengan kode ICC. Oke, berikutnya yuk di dalam CPU juga ada yang disebut dengan unit control. Nah, unit control ini dalam hal ini dia melakukan 2 tugas dasar di sini ya. Ada pengurutan, dia mengurutkan baik itu instruksi atau data gitu ya, berdasarkan alamatnya juga. Kemudian juga unit control ini akan mengeksekusi. Nah, mengeksekusinya dalam ini salah satu bisa menentukan apakah datanya akan dijalankan melalui operasi aritmetika atau logik gitu ya. Nah, itu juga dijalankan oleh unit control salah satunya. Oke, berikutnya di dalam CPU tersebut di unit control ada sinyal kontrol ya, ada input sinyal kontrol.
Dalamnya ada clock, dan ada register instruksi, ada sinyal kontrol dari bus control, dan juga flag. Sedangkan outputnya, output sinyal kontrol itu ada berupa sinyal kontrol di dalam CPU atau sinyal kontrol bagi bus control. Oke, mungkin itu aja materi kita yang berkaitan dengan CPU ya, atau Central Processing Unit dalam hal ini. Ya, saya ucapkan terima kasih, semoga berkenan dan dapat diterima dengan baik dan dapat menambah pengetahuan mengenai CPU atau mengenai dalam hal ini secara umum berkaitan dengan arsitektur komputer. Oke, mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe ya channel saya ini atau video ini. Jika ada yang ditanyakan bisa diberikan atau mengajukannya melalui komentar di bawah ini. Oke, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.